Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nikita dengan NIM 123181003, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang program linear di kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran program linear ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang program linear, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian program linear serta unsur-unsurnya yaitu fungsi objektif dan kendala. Yang kedua yaitu menentukan model matematika dari masalah kontekstual ke dalam bentuk program linear. Yang ketiga menyajikan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam grafik. Yang keempat yaitu menentukan nilai optimum yaitu maksimum atau minimum dari fungsi objektif dengan menggunakan metode grafik. Yang kelima yaitu menafsirkan hasil penyelesaian masalah program linear dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perencanaan produksi, biaya, atau keuntungan. Nah, mari kita simak percakapan berikut. Vira, aku lagi bingung deh. Kalau kita punya modal terbatas, gimana sih caranya biar bisa memaksimalkan keuntungan? Maksudnya kayak usaha gitu, misalnya kalau punya bahan baku terbatas, terus mau bikin produk yang keuntungannya paling besar. Iya, benar. Soalnya kalau salah atur, bisa aja modal habis tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, itu biasa dipelajari dari program linear. Jadi kita bisa nentuin cara paling efisien mengalokasikan sumber daya supaya keuntungan maksimal atau biaya minimal. Oh gitu, berarti program linear itu kayak alat buat nyusun strategi ya? Betul, nanti kita belajar langkah-langkahnya mulai dari bikin variabel keputusan, fungsi tujuan, sampai kendala-kendalanya. Wah, pas banget. Aku jadi makin penasaran gimana cara kerjanya. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. dalam tafsir Wajiz, sifat berikutnya adalah tidak berlebihan dalam berinfak, tidak boros maupun kikir. Mereka berinfak secara wajar, menunjukkan sikap moderat dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Jadi, Quran Surat Al-Furqan ayat 67 ini mengajarkan agar dalam membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak kikir, melainkan pertengahan. Sama halnya dengan program linear, kita belajar bagaimana mengatur belanja atau sumber daya secara tepat agar hasilnya maksimal. Nah, di sini yaitu penjelasan mengenai program linear. Nah, program linear ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Nah, aplikasi program linear ini bagaimana mengalokasikan sumber daya terbatas yang tersedia untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas dinyatakan sebagai fungsi kendala, dan yang kedua yaitu keuntungan yang dimaksimumkan atau biaya yang diminimumkan dinyatakan sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, buat model matematika untuk fungsi kendala merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT-LDV. Model matematika untuk fungsi tujuan adalah persamaan. Lalu, kita menggambar sistem pertidaksamaan. Untuk setiap sistem pertidaksamaan, gambar persamaan garis terlebih dahulu. Lalu tentukan nilai optimum. Nah, yang pertama buat tabel dengan kolom X dan Y dan fungsi objektif. Nah, yang kedua yaitu carilah nilai fungsi objektif dari setiap koordinat titik sudut pada daerah penyelesaian. Yang ketiga, bandingkan nilai fungsi objektif untuk mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum.
Nah, di sini ada contoh yaitu seorang pengrajin rotan di Kalimantan memproduksi 2 jenis produk khas Borneo, yaitu tas anyaman rotan yaitu kita tulis A dan tikar rotan yaitu kita tulis B. Untuk membuat satu tas diperlukan 4 ikat rotan dan 3 jam kerja pengrajin. Sedangkan untuk membuat satu tikar diperlukan 2 ikat rotan dan 4 jam kerja pengrajin. Persediaan rotan maksimal yaitu 100 ikat dan waktu kerja pengrajin maksimal yaitu 120 jam per minggu. Jika keuntungan dari satu tas adalah 6.000 dan keuntungan dari satu tikar adalah 7.500, tentukan berapa banyak tas dan tikar yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum dengan batasan rotan dan waktu kerja yang tersedia. Nah, penyelesaiannya yaitu sumber dayanya ini untuk bahan rotan untuk tas ini yaitu 4 ikat rotan. Nah, untuk tikar ini yaitu 2 ikat rotan dengan kapasitasnya yaitu 100 ikat. Nah, waktu pengrajinnya ini yaitu untuk tas ini 3 jam dan untuk tikar yaitu 4 jam dengan kapasitas 120 jam. Keuntungan per produknya ini untuk tas ini yaitu 6.000 dan untuk tikar yaitu 7.500. Nah, lalu variabel keputusannya ini yaitu X ini jumlah barang A yang dibuat dan Y jumlah barang B yang dibuat. Nah, untuk fungsi kendalanya yaitu kita bisa tulis 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100 dan 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Nah, lalu fungsi tujuannya itu kita tulis maksimal Z sama dengan 6.000X ditambah 7.500Y dengan fungsi non-negativitas yaitu X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita memaksimumkan fungsi Z sama dengan 6.000X ditambah 7.500Y. Lalu kita tulis fungsi kendala yang pertama tadi yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah, bisa kita tulis 4X ditambah 2Y sama dengan 100. Nah, kita masukkan jika X-nya ini 0. X-nya 0, maka 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 100. Nah, 4 dikali 0 yaitu 0, jadi 2Y sama dengan 100. Maka, Y yaitu 100 dibagi 2 yaitu sama dengan 50. Jadi, X-nya ini 0 dan Y-nya itu 50. Nah, lalu kita tulis lagi fungsi kendalanya yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 100. Nah, jika Y-nya ini 0, maka kita tulis 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 100. 2 dikali 0 itu kan 0, maka 4X sama dengan 100. Dan X sama dengan 100 dibagi 4, yaitu 25. Maka X-nya ini sama dengan 25 dan Y-nya ini 0. Maka titik potongnya ini adalah 0,50 dan 25,0. Lalu kita memaksimumkan fungsi Z yaitu 6.000X ditambah 7.500Y dengan fungsi kendala yang kedua yaitu 3X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 120. Nah, kita tulis yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 120. Nah, ini jika X-nya 0, maka 3 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 120. Nah, 3 dikali 0 yaitu 0, maka 4Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 4 yaitu 30. Maka X-nya ini sama dengan 0 dan Y-nya ini sama dengan 30. Nah, lalu jika Y-nya ini 0, maka kita tulis 3X ditambah 4Y sama dengan 120. 3X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 120. 3X 4 dikali 0 yaitu 0, maka 3X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 3, yaitu 40. Maka X-nya ini 40 dan Y-nya ini 0. Jadi titik potongnya ini yaitu 0,30 dan 40,0. Lalu kita menentukan titik B, yaitu titik potong garis dari persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan metode eliminasi. Diperoleh yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 100 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 120. Nah, yang pertama itu kita kalikan 2 dan yang kedua itu kita kalikan 1. Maka 4X dikali 2 yaitu 8X dan 2Y dikali 2 yaitu 4Y dan 100 dikali 2 yaitu 200. Maka dapatlah 8X ditambah 4Y dikali 200. Nah, yang kedua itu kita kalikan 1, maka dapatlah hasilnya 3X ditambah 4Y sama dengan 120. Lalu kita kurangkan. 8X dikurang 3X yaitu 5X, 4Y dikurang 4Y yaitu 0, dan 200 dikurang 120 yaitu 80. Maka
5x sama dengan 80 dan x sama dengan 80 dibagi 5 yaitu 16. Lalu kita masukkan x-nya ini sama dengan 16 ke persamaan yang pertama, yaitu 4x ditambah 2y sama dengan 100. Lalu x-nya ini 16, yaitu 4 dikali 16 ditambah 2y sama dengan 100. Nah, lalu 2y sama dengan 100 dikurang 4 dikalikan 16 yaitu 64. Lalu 2y sama dengan 100 dikurang 64 yaitu 36. Jadi, y sama dengan 36 dibagi 2 yaitu sama dengan 18. Sehingga titik B yaitu 16,18. Nah, lalu kita bisa masukkan fungsi kendala yang pertama yaitu 4x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 100. Dan fungsi yang kedua yaitu 3x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 120. Nah, ini kita dapat titik potongnya yaitu 0,50, 25,0, 0,30, 40,0. Nah, dari titik potong persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat titik potongnya yaitu 16,18. Untuk mengetahui titik maksimum dilakukan pengujian terhadap titik-titik sebagai berikut. Nah, titik yang pertama yaitu 0,0. Maka jika Z sama dengan 6000 X ditambah 7500 Y dikalikan dengan 0, maka 0 ditambah 0 maka hasilnya yaitu 0. Dan titik yang kedua yaitu 25,0. Nah, 6000 dikalikan 25 ditambah dengan 0 maka hasilnya 150.000. Nah, lalu titik B yaitu 16,18. Nah, 6000X itu yaitu 6000 dikalikan dengan 16 dan 7500Y dikalikan dengan 7500 dikalikan dengan 18. Nah, hasilnya yaitu 231.000. Nah, lalu titik C yaitu 0,30. Nah, lalu 6000 dikalikan 0 yaitu 0, lalu 7500 dikalikan dengan 30, hasilnya 225.000. Nah, jadi nilai optimal diperoleh pada titik B dengan kombinasi produk sebanyak 16 barang A atau tas dan 18 barang B atau tikar, dengan keuntungan yang sangat maksimal yaitu 231.000. Contoh yang kedua yaitu meminimumkan, yaitu seorang petani sawit di Kalimantan Barat membutuhkan pupuk sebanyak 9 kg. Satu bungkus pupuk jenis 1 berisi 300 gram dan satu bungkus pupuk jenis 2 berisi 200 gram. Sedangkan pupuk jenis 2 yang diperlukan lebih banyak daripada pupuk jenis 1. Jika harga pupuk jenis 1 dan 2 per bungkus berturut-turut sebesar 40.000 dan 30.000, tentukan biaya pemupukan minimum yang harus dikeluarkan oleh petani sawit tersebut. Nah, penyelesaiannya ini jenis pupuk yang pertama itu jumlahnya kita bisa tulis X, berat dalam gramnya itu 300X berarti. Nah, biayanya yaitu 40.000 X. Nah, pupuk jenis kedua yaitu kita tulis dengan Y. Nah, berat gramnya yaitu 200 Y dan biayanya yaitu 30.000 Y. Nah, beratnya ini totalnya yaitu lebih dari 9.000. Nah, kita akan menghitung biaya minimum. Nah, lalu variabel keputusannya ini kita tulis X sama dengan jumlah pupuk yang jenis pertama dan Y ini yaitu jumlah pupuk jenis yang kedua. Nah, lalu fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu 3X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 90. Lalu persamaan yang kedua yaitu X lebih dari atau sama dengan 8. Dan persamaan yang ketiga yaitu 2Y lebih dari atau sama dengan 3X. Nah, lalu fungsi tujuannya yaitu minimal Z sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, lalu fungsi non-negativitas yaitu X, Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita meminimumkan fungsi Z sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, kita tulis yaitu 3X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 90. Nah, lalu kita tulis 3X ditambah 2Y sama dengan 90. Nah, kita misalkan X-nya ini 0. Jadi 3 dikali 0 yaitu 0 ditambah 2Y sama dengan 90. Jadi kita tulis 2Y sama dengan 90. Lalu Y sama dengan 90 dibagi 2 yaitu 45. Jadi X-nya ini 0 dan Y-nya ini 45.
Nah, lalu kita tulis lagi jika Y-nya ini 0, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 90, dan 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 90. 2 dikali 0 yaitu 0, jadi 3X sama dengan 90. X sama dengan 90 dibagi 3 yaitu 30. Jadi X-nya ini 30 dan Y-nya ini 0. Nah, lalu persamaan yang kedua yaitu 2Y lebih dari 3X. Jadi 2Y sama dengan 3X, maka Y sama dengan 3 per 2X. Nah, ini kita misalkan X-nya ini 0, maka Y sama dengan 3 per 2 dikali 0. Nah, jadi Y-nya ini sama dengan 0. Nah, ini kan udah X-nya 0, Y-nya 0, maka kita tidak mencari Y-nya jika 0 lagi. Kita ganti misalnya X-nya ini 20. Maka jika X-nya ini 20, maka Y sama dengan 3 per 2 dikali 20. Maka Y sama dengan 30. Jadi titik potongnya ini yaitu 0,0 dan 20,30. Nah, lalu kita akan mencari titik A, titik potong dari garis persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan metode substitusi. Nah, persamaan 1 yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 90, persamaan 2 yaitu X sama dengan 8. Nah, lalu kita masukkan X sama dengan 8 ke persamaan 1. Jadi 3 dikali 8 ditambah 2Y sama dengan 90. 3 dikali 8 yaitu 24, maka 24 ditambah 2Y sama dengan 90. Jadi 2Y sama dengan 90 dikurang 24. 2Y sama dengan 90 kurang 24 yaitu 66. Jadi Y sama dengan 66 ini dibagi 2 yaitu jadi 33. Nah, jadi titik potong dari garis A ini yaitu 8,33. Nah, titik potong untuk garis B ini, titik potongnya yaitu dari persamaan 1 dan persamaan 3. Menggunakan metode substitusi diperoleh persamaan satunya yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 90, persamaan 3-nya yaitu Y sama dengan 3 per 2X. Jadi 3X ditambah 2 dikali 3 per 2X sama dengan 90. Jadi 3 per 2X dikali 2 yaitu 3X, maka 3X ditambah 3X sama dengan 90. Maka 6X sama dengan 90. Jadi X ini sama dengan 90 dibagi 6, jadinya 15. Nah, lalu kita mencari Y-nya dari persamaan 3. Jadi Y sama dengan 3 per 2X. Y sama dengan 3 per 2 dikali 15. Jadinya Y sama dengan 22,5. Nah, karena di 22,5 maka kita bulatkan menjadi 23. Nah, sehingga titik B-nya ini yaitu 15,23. Lalu kita menggunakan GeoGebra, kita masukkan fungsi kendalanya dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan fungsi non-negatifnya. Lalu kita dapatlah titik potongnya yaitu 15,23. Nah, lalu jika kita uji titik minimum, nah ini kita ngambil garis A yaitu 8,33. Jadi kita masukkan ke fungsi Z-nya yaitu 40.000 dikali 8 ditambah 30.000 dikalikan 33. Nah, ini hasilnya 320.000 ditambah 990.000. Nah, ini hasilnya yaitu 1.310.000. Nah, lalu titik B-nya ini yaitu 15,23. Nah, lalu 40.000 dikalikan dengan 15 ditambah 30.000 dikali 23. Nah, lalu dapatlah hasilnya 600 ditambah 690.000. Nah, lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 1.290.000. Nah, jadi biaya pemupukan minimum yang harus dikeluarkan oleh petani sawit tersebut adalah 1.290.000. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.